Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur pagi hari ini kembali kita berjumpa dalam ibadah sekolah minggu. Sekalipun masih tetap melalui rekaman, tapi kita masih bisa dengar firman Tuhan, kita masih bisa dengar puji-pujian, dan kita masih bisa memuji Tuhan dari rumah masing-masing. Kita bersyukur. Pagi hari ini Bu Noli tidak sendiri, sudah ditemani dengan beberapa teman kita yang Sabtu ikut ibadah remaja pemuda, ya. Di belakang Time, di depan, di samping kiri. Nah, pasti masih ingat, ya, teman-teman kita yang sering kita jumpa di kelas sekolah minggu. Pagi hari ini karena kita sudah berjumpa, mari kita bersukaria, kita memuji Tuhan. Apa kabar? Sebelum kita masuk lebih jauh dalam puji-pujian, kita berdoa bersama-sama. Tuhan yang baik, kami sungguh mengucap syukur bagi hari ini, karena masih diizinkan kami mendengar puji-pujian, kami memuji nama Tuhan dari rumah kami masing-masing. Kami juga diizinkan masih mendengarkan firman Tuhan di hari ini. Kami bersyukur. Tuhan, kami tetap berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan tetap memelihara para pemimpin negeri kami, dan situasi pandemi seperti ini biarlah tetap dan segera dapat berakhir ya Bapak. Dan pada akhirnya Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu yang sudah beberapa bulan ini harus beribadah dari rumah. Kalau pandemi ini berakhir dan sudah memungkinkan waktunya, kami dapat kembali ada di gereja, kami dapat kembali memuji Tuhan, beribadah bersama dengan teman-teman kami. Tuhan, tolonglah kerinduan kami ini, dan Engkau akan jadikan tepat pada waktunya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Pagi hari ini, sekalipun kami masih harus beribadah melalui rekaman seperti ini, kami tetap mengucap syukur. Mari Tuhan berkati jalannya ibadah online ini dari awal hingga selesainya. Yang memimpin pujian, yang memainkan musik, dan terlebih Mbakmu yang akan menyampaikan firman Tuhan, Tuhan berkati. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, masih ingat pujian roti dan mentega? Nah, sekalipun dari rumah mungkin tidak ada pasangannya, tidak apa-apa, goyang-goyang sendiri. Ya, yang ada pasangannya, ada saudara-saudara di samping kanan kirinya, ya, yang ibadah sama-sama, pakai gerakan. Ya. Mari kita bersukaria memuji Tuhan bersama-sama. Kau temanku dan kau saudara. Bersama
memuji Tuhan bersama-sama. Firman Tuhan akan kita dengar bersama-sama. Kalau mau bertumbuh jadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh, firman Tuhan harus selalu kita dengar, kita baca, dan kita jalan bersama dengan firman Tuhan. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau sekali lagi. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kita tenang, kita mau dengar firman Tuhan bersama-sama, dan mari kita mendengar firman Tuhan, dan firman Tuhan akan memberkati kita. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami bersyukur Tuhan masih memelihara kami, dan hari ini kami telah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan sekarang Tuhan, kami akan mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong kami, sehingga kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, apa kabar hari ini? Nah, kakak percaya adik-adik semua yang ada di rumah yang sedang mendengarkan firman Tuhan dalam keadaan baik. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 28 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10 dan ayatnya yang ke-16. Adik-adik, sekali lagi ya, dari Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-28 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar tentang Rasul Paulus yang ada di Pulau Malta. Di pulau mana? Pulau Malta, betul sekali. Nah, adik-adik, setelah mereka Paulus dan juga teman-temannya sudah sampai di Pulau Malta, mereka hendak mencari kayu bakar untuk dibakar sehingga mereka bisa menghangatkan diri mereka yang sudah kedinginan. Nah, ketika Rasul Paulus hendak mengambil kayu, tiba-tiba ada seekor ular adik-adik yang menggigit tangan Rasul Paulus. Wah, menakutkan kan? Masa seekor ular menggigit tangan, pasti sakit kan? Tapi yang lebih ajaibnya adik-adik, tangan Rasul Paulus tidak bengkak, tidak berdarah, dan Rasul Paulus tidak merasakan kesakitan. Wah, kira-kira kenapa ya adik-adik? Karena Tuhan menyertai Rasul Paulus. Nah, orang-orang yang melihat Rasul Paulus waktu itu karena tidak merasa kesakitan, wah, jangan-jangan dia ini orang hebat ya, jangan-jangan dia ini dewa ya, kenapa dia tidak merasakan kesakitan? Nah, adik-adik, ternyata Rasul Paulus tidak merasakan kesakitan karena Tuhan memelihara Rasul Paulus. Tuhan Yesus memelihara Rasul Paulus. Luar biasa kan adik-adik? Luar biasa. Nah, adik-adik, di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita pun dipelihara oleh Tuhan. Di dalam segala keadaan kita, baik suka, baik duka,
Tuhan Yesus selalu ada untuk kita semuanya. Baik untuk Kak Putri dan juga adik-adik yang ada di rumah, Tuhan memelihara kita. Tuhan Yesus ada memelihara setiap kita anak-anaknya. Nah, adik-adik, setelah Rasul Paulus membuang ular itu, Rasul Paulus hendak melanjutkan perjalanannya untuk memberitakan firman Tuhan kepada orang banyak lagi. Nah, pada saat itu ada seorang gubernur di Pulau Malta. Nah, gubernur itu, adik-adik tahu nggak? Gubernur itu seorang pemimpin yang ada di Pulau Malta. Nama gubernur itu adalah Publius. Siapa? Publius. Ingat ya, Publius. Nah, Bapak Publius ini sedang sakit ternyata adik-adik. Nah, waktu Rasul Paulus melihat dan mendengarkan bahwa Bapak gubernur ini sakit, Rasul Paulus masuk ke kamarnya dan mendoakan Bapak Publius ini sehingga Bapak Publius ini sembuh dari penyakitnya. Wah, luar biasa kan? Luar biasa dong. Rasul Paulus mendoakan Bapak ini sehingga Bapak gubernur ini percaya bahwa hanya di dalam Tuhan Yesus ada kesembuhan. Wah, luar biasa kan? Tuhan memakai Rasul Paulus untuk menyatakan kemuliaannya. Nah, adik-adik, di dalam perjalanan Rasul Paulus untuk memberitakan firman Tuhan, menceritakan tentang Tuhan Yesus, Tuhan memelihara Rasul Paulus. Seperti tadi ceritanya bahwa seekor ular pun waktu menggigit tangannya Rasul Paulus tidak sakit karena Tuhan memelihara Rasul Paulus. Begitupun dengan kita adik-adik di dalam kehidupan kita sehari-hari, apapun itu, Tuhan selalu ada memelihara kita. Nah, ayat hafalan hari ini terambil dari Mazmur pasal 121 ayatnya yang ke-7. Ayo buka Alkitabnya. Mazmur pasal 121 ayatnya yang ke-7. Ayo sama-sama buka. Kita baca ya. 1, 2, 3. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Sekali lagi ya, adik-adik harus ikut baca. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Jadi adik-adik, Tuhanlah yang memelihara kehidupan kita, baik secara fisik, bahkan nyawa kita, semuanya Tuhan pelihara. Amin adik-adik. Nah, sekarang mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh disampaikan. Tuhan tolong kami untuk boleh mengerti bahwa hanya Tuhan Yesus yang sanggup memelihara kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.